Sekarang ayat 196 ya. Insyaallah akan kita selesaikan malam ini surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Ikhwatal iman wal islam azzani Allah wa iyyakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah malam ini kita kembali bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim sebagai panduan hidup kita, pandangan hidup kita, manhaj kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Malam ini kita akan lanjutkan ayat ke-196 dari surah Ali Imran. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai akhir ya, untuk penutupan pengajian sementara pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah bulan puasa ya. Mari sama-sama kita awali dengan membaca umul kitab. Allahumma hassil wa balligh maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله.
Di atas fiha ada tanda wakaf apa di situ? Gak ada tanda. Ada tanda wakaf? Kalau nggak kuat, nggak apa-apa ya. Misalnya khalidina fiha, berarti di situ. Tapi insya Allah kuat ya. Saya ulang coba. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah. Sama-sama. وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ulang sama-sama dari pertama 1, 2, 3. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها
تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Barakallahu fikum. Ini kayaknya nggak cukup waktu ya kalau baca satu-satu. Kita sudah baca bareng-bareng tadi. Secara klasikal sudah selesai. Alhamdulillah malam ini kita bisa menyelesaikan ya bacaan surah Ali Imran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bisa meningkatkan kebaikan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ya tadabbur ayat ya, tafsir daripada ayat-ayat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ya untuk menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Masih berapa hari lagi? 3 hari lagi ya. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk mempersiapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini ajakan Allah ya, agar Rasulullah itu tidak mempedulikan orang-orang kafir itu ya, larangan agar Rasulullah tidak tergiur dengan kebebasan orang-orang kafir ya. La yaghurrannaka, janganlah kamu ya tergiur, terpedaya. Taqallubul ladzina kafaru. La yaghurranna, janganlah kamu tergiur ya atau terpedaya oleh kebiasaan taqallubul ladzina kafaru, kebiasaan orang-orang kafir fil biladi, di suatu negeri atau di dalam negeri. Ya Allah, luar biasa ya. Ay la yuqdi annaka ayyuhas sami' tanqulul ladzina kafaru fil bilad talaban likasbil amwal wal jah warad. Jangan membuat engkau tergiur wahai orang yang mendengarkan ya kebiasaan orang-orang kafir di sebuah negeri ya. Jadi bolak-balik ya di dalam negerinya, tolaban likasbil amwal, yang tujuan hidupnya itu hanya sekedar mencari apa? Harta, waljah dan pangkat ya, dan kedudukan, warrobi dan kedudukan. Ini peringatan dari Allah SWT
ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. Ya, kamu nggak usah tergiur, terperdaya oleh kebiasaan orang-orang kafir di dalam negerinya itu, karena memang tujuan mereka, orientasinya hanya apa? Kasbil amwal wal jah, ya, hanya berputar-putar pada wilayah itu saja, ya. Tapi kalau kita sebagai seorang mukmin, Nabi Muhammad dan seluruh umatnya, bukan itu yang dicari dalam kehidupan ini, ya. Yang dicari dalam kehidupan ini adalah senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda orientasi, beda mindset, beda paradigma berpikir, berbeda sekali. Ya. Maka nggak usah dipaksa-paksakan harus seperti orang Korea, harus seperti orang Jepang, harus seperti siapapun, nggak bisa. Kalau ya semangat kerjanya boleh, ya. Tapi kalau pola hidupnya ya nggak boleh dong. Semangat kerja seperti orang Jepang misalnya, ya, yang tertib dan disiplin misalnya, boleh ikuti. Tapi orientasi hidup tidak seperti mereka, kita beda, ya. Nah, ya kecuali orang sana yang Muslim tentu saja, ya, yang Muslim, yang mukmin. Ya, maknanya di sini adalah jangan tergiur dengan kebiasaan orang-orang non Muslim, orang kafir, ya. Nah, nggak bisa, karena beda orientasi, beda tujuan hidupnya, gitu ya. Nah, ayat ini sungguh sangat relevan sekali dengan kondisi kita sekarang untuk mengingatkan kaum muslimin, karena gaya hidup hedonis itu memang sudah melanda di mana-mana. Hedonisme, jadi hidup itu yang penting pokoknya happy, yang penting pokoknya enak, yang penting lezat, ya, soal urusan berikutnya nanti, ya. Nah, sekarang juga gejala orang percaya Tuhan tapi dia nggak mau diatur oleh aturan syariat yang mengikat, itu juga banyak sekali. Agnostis namanya, ya, kalau di barat itu berkembang, namanya apa? Agnostis. Jadi ada ateis, ada agnostis. Kalau ateis memang betul-betul anti Tuhan, nggak mau mengakui adanya Tuhan. Kalau agnostis masih percaya ada Tuhan, tapi soal tata kelola kehidupan nggak boleh campur tangan Tuhan itu. Yang penting percaya aja. Nah, itu banyak juga pengikutnya sekarang ini. Nah, kita di Indonesia gejala-gejala itu juga makin terasa. Nah, ya, dakwah Islam berkembang juga, tapi orang-orang seperti itu juga banyak. Ya. Kadang-kadang mereka berkamuflase. Ya. Ya, seolah-olah dia juga ahli agama, paham, tapi gaya hidupnya tidak mencerminkan orang dia beragama. Jadi kita diingatkan ayat ini, ya. Saya ulang lagi, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jadi kebiasaan orang-orang kafir yang ada dalam sebuah negeri, ya, di dalam negeri, ya, yang mereka itu cenderung untuk bergaya hidup bebas, jangan membuat kamu terpedaya. Itu maknanya, ya. Paham gak nih? Insya Allah. Ini mudah sekali dipahami ayat ini, ya, mudah sekali, ya. Jadi nggak usah terpedaya, karena saya ulang lagi, cara hidup, cara berpikir, ya, itu berbeda, ya. Kita ini sebagai seorang mukmin muslim itu ya sudah jelas bahwa tujuan hidup kita adalah apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja yang harus dipegang. Jadi pernyataan Allah, deklarasi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah. Jadi semua yang kita lakukan, segala aktivitas itu bermuara pada ibadah. Kembali kepada ibadah. Itu. Sungguh beruntung bagi orang mukmin itu. Ya, jadi segala aktivitas yang dilakukan bernilai ibadah, ya, tanpa mengurangi hak kita untuk mendapatkan bahagian di dunia. Jadi dihormati oleh apa namanya syariat, ya. Jadi
Maqasidus syariah, tujuan syariat. Masya Allah. Hibdul aql, hibdul mal, apa yang akhirnya berikutnya, hibdul mal, hibdul nasl, menjaga keturunan, menjaga harta, hibduddin, hibdul aql, menjaga akal. Jadi dipelihara oleh syariat semuanya itu. Akal juga nggak boleh dirusak dengan apa? Narkoba, minuman keras, ya. Hibduddin, ya. Hibdul mal, menjaga agama, ya. Hibdul mal, menjaga harta kita juga nggak boleh diganggu oleh siapapun. Harta orang mukmin itu nggak boleh diganggu, nggak boleh diambil oleh siapapun kecuali dengan cara yang hak. Kalau diambil untuk zakat ya memang itu kewajiban. Ya, insyaallah luar biasa. Jadi ini harus kita pahami betul-betul supaya kita nggak tergiur. Karena banyak orang yang tergiur. Pola hidup orang-orang yang tidak mencerminkan dia percaya dengan akhirat itu, banyak orang-orang tergiur. Ya. Bahkan ada satu pertanyaan yang menggelitik ya. Ada seorang dokter bertanya, dokter umum ya dia bertanya kepada salah seorang kiai besar, kiai yang hanif yang bagus. Kadangkala kita ini ngiri kepada orang-orang yang bergaya hidup bebas, free sex segala macam. Mereka dengan begitu bebasnya, kadangkala timbul rasa iri itu. Mereka juga dikasih hidup oleh Allah kan, tidak langsung digencet ketika melakukan free sex misalnya, nggak langsung digencet, dikasih kesempatan. Kadangkala begitu kata si Pak Dokter tadi. Dan itu memang kadangkala itu terbersit dalam hati, itu wajar. Terus kata kiai tadi bilang begini, kalau saya terus terang lebih senang, lebih tentram, lebih tenang ya ketika saya bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan ketenangan itu bukan ketenangan yang semu, kata ustadznya tadi, kata kiai, itu ketenangan yang sesungguhnya tatkala orang bisa berhubungan dengan Allah, maksudnya beribadah dengan Allah dengan sepenuh hati, keimanan yang jujur, ketakwaan yang sebenarnya. Dan ketenangan diperoleh dari ibadah itu tentu lebih hakiki, lebih menjamin keselamatan ketimbang kesenangan orang-orang yang bergaya hidup bebas tadi. Senang tapi paling hanya bisa dihitung dengan apa? Menit atau jam. Setelah itu bisa juga nyesel, bisa juga segala macam. Ya. Makanya jawabannya harus benar. Ya, subhanallah. Ya, jadi tetap berbeda. Ya. Jangan tergiur dengan gaya hidup seperti itu. Karena ketenangan atau kesenangan yang dicapai itu kesenangan yang semu. Ya. Kesenangan yang sifatnya itu nisbi, ya, bukan kesenangan yang hakiki. Kesenangan seorang hamba Allah, ya, ketenangan hati tatkala bisa melaksanakan apa? Ketaatan dengan sepenuh hati. Dan ketenangan itu akan dibawa sampai di akhirat, bukan hanya di dunia. Ya. Jadi pilih yang mana terserah, ya. Terserah kita pilih yang mana. Tentu orang yang berakal akan memilih ketenangan itu didapatkan dengan apa? Proses, ya, menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mata'un qalilun. Nah, oleh Allah disebutkan kebebasan yang dianggapnya kenikmatan yang sebenar-benarnya itu oleh mereka orang-orang kafir itu hanyalah kesenangan yang sementara, qalil, sedikit. Itu tadi sudah saya jelaskan. Ketenangan yang sementara sedikit sekali, ya. Bahkan akan berujung kepada penyesalan orang-orang yang bergaya hidup bebas itu. Itu sudah dimaklumi oleh manusia di dunia ini. Nah, yang lebih mengerikan, tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat tinggal mereka. Tempat tinggal apa? Kalau tempat tinggal itu di situ terus,
Namanya orang sudah punya tempat tinggal, punya rumah, bukan kontrak ini. Jadi ma'wahum bukan kontrak. Kalau kontrak bisa pindah dari kontrakan satu ke kontrakan berikutnya. Kalau di sini ma'wahum, mereka itu orang kafir ya. Jahannam. Ya. Neraka Jahanam, babi salmir, dan neraka Jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Innama yatana'amuna bidzalik qalilan thumma yazulu hadan na'im wa masiruhum fil akhirati ilan nar. Ya sesungguhnya ya mereka bernikmat-nikmat dengan kebebasan di dunia itu hanya sedikit sebenarnya itu. Ya, hanya sedikit sekali jika dibandingkan kenikmatan di mana? Di akhirat kelak. Tsumma yazulu hadan na'im, kemudian hilang kenikmatan itu. Hanya sedikit sementara saja. Ya. Ya walaupun dihitung tahunan misalnya tetap saja sedikit kan, akan sirna kenikmatan itu. Wa masiruhum, dan tempat kembali mereka fil akhirati, di akhirat kelak kemana? Ilan nar. Wa bi'sal firas wal qarar naru jahannam. Ya seburuk-buruk selimut. Firas itu selimut, kasur, ya, kemul, ya, firas. Ya, jadi jahannam menjadi kasurnya. Masya Allah. Kasur kan biasanya empuk kan, empuk dan nikmat. Apalagi kasur yang mahal itu ya. Apalagi di kasur kemudian ada AC-nya, wah luar biasa nikmat. Nggak bangun-bangun ya. Wal qarar, ada tempat mereka menetap, naru jahannam. Udah dua ayat ini cukup untuk menjadi kendali bagi diri kita ya, untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, nggak tergiur oleh kebebasan orang-orang kafir ya. Memang kadang-kadang iri ya kalau melihat orang-orang ya katakanlah barat yang tidak Islam ya, yang mereka bebas ya, bisa pelesiran kemana-mana, kapal pesiar, bawa perempuan banyak di situ, entah apa yang dilakukan bebas saja, minum-minuman bebas, segala macamnya bebas semuanya ya. Ya kadangkala mikir juga orang-orang yang imannya nggak kuat, dan nggak sedikit yang tergiur oleh gaya kehidupan mereka. Makanya Al-Quran mengingatkan kita jangan seperti itu, nggak usah kegiur. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Itu oleh Allah kita diingatkan bahwa itu adalah mataung qalil, kenikmatan yang sejenak ya. Kalau kita yang kita raih, yang akan kita dapatkan itu kenikmatan yang hakiki ya. Kenikmatan dunia serba semu semuanya ya, dan serba singkat. Ini harus menjadi bekal kita semua ayat ini. Kemudian berikutnya lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar ya. Allah ingatkan, Allah berikan kabar baik bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa, yang takut ya kepada Tuhannya, bertakwa kepada Tuhan mereka, apa janji Allah yang akan diberikan? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar ya. Jadi ini gambaran surga. Apa yang disampaikan ini nanti yang sebenarnya itu semuanya akan lebih dari apa yang kita bayangkan. Apel misalnya ya, buah apel yang, apel mana yang paling enak Pak? Apel mana yang, apel Malang? Apel mana biasa paling? Tahu. Iya. Apel di akhirat jangan dibayangkan seperti apel Malang. Lebih dari itu. Ya. Apelnya lebih dari itu, pisangnya lebih dari pisang Lampung. Pisang Lampung terkenal ya. Ya, delimanya juga lebih dari delima yang pernah kita rasakan. Ya. Jadi semuanya serba lebih nanti. Ya. Makanya surga itu didefinisikan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin ya. Belum pernah dilihat oleh mata kita, belum pernah didengarkan telinga kita, belum pernah terbersit dalam hati kita
Ya, ini sebuah gambaran. Insyaallah. Ya, arduha ka ardis samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Insyaallah. Kalau rumah kita terlalu gede dan tempatnya luas, nanti ngepelnya gimana Ustaz itu? Masih nanya begitu. Kagak ada ngepel. Memang di sini ngepel, di sana nggak ada ngepel. Ada panitianya sendiri. Namanya surga kok ngepel. Memang ada kotoran ngepel itu. Nanti WC-nya di mana? Kagak ada WC. Semuanya jadi keringat dan kiranya bau kasturi. Masya Allah. Ya. Jadi lebih serba istimewa. Jadi kenikmatan apapun yang didapatkan di dunia ini nggak ada yang bisa membandingi kenikmatan di surga. Insya Allah. Makanya orang yang sudah betul-betul meyakini dan faham, ya, kita ini kadangkala faham, kadangkala lupa, ya, kadangkala percaya, kadangkala setengah-setengah percaya gitu. Iya, nggak boleh keimanan itu harus full, harus percaya. Jadi apa yang disampaikan itu memang betul-betul nyata nanti adanya. Ya, insya Allah, ya. Janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Lahum, bagi mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang di sela-sela surga itu atau di bawahnya surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ini menggambarkan kenikmatan juga. Jadi rumahnya besar, istimewa, seluruh bahan rumah tersebut terdiri dari material yang paling istimewa, ya, bersih, pohonnya rindang di sekitarnya, di bawahnya ada air mengalir bersih, murni, tidak ada sampahnya, ya, karena sampahnya sudah diambilin sama Pak Anies Baswedan. Itu sampah Ciliwung maksudnya. Di surga mah nggak ada sampah-sampah itu, nggak ada, ya, masya Allah, nggak ada, bersih, ya, masya Allah. Makanya kalau kita baca ayat ini tuh harus mampu menyambungkan kondisi pikiran kita ke alam akhirat. Sambung-sambungkan saja, ya, insya Allah, supaya tambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakinnal muttaquna lillah lahum an-na'im al-muqim fi jannatin na'im mukhalladina fiha, ya, abada. Ya, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka an-na'im al-muqim, kenikmatan-kenikmatan yang terus-menerus ditegakkan, diberikan, tidak putus-putus. Fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, mukhalladina, ya. Jadi mereka dilanggengkan fiha, ya, mukhallad, ya, abada, selama-lamanya. Nuzulan min indillah, sebagai tempat tinggal dari sisi Allah, ya. Nuzulan di situ bisa dimaknai keutamaan, kelebihan, dan tempat tinggal yang istimewa yang Allah janjikan yang ada pada sisinya. Aidiyafatan wa karamatan min indillah, ya, sebagai suguhan, diyafah, suguhan, kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik, khair lil abrar, bagi orang-orang yang berbakti. Jadi abrar itu bukan sekedar baik, tapi betul-betul berbakti, ya, tapi masih ada lagi yang lebih tinggi, yaitu muqarrabin, ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan abror itu masih dianggap keburukan oleh muqarrabin. Muqarrabin itu adalah orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu orang-orang tertentu, ya, para anbiya, para rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kita ini masuk golongan abror saja sudah luar biasa. Artinya orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi minats tsawab wal karamati lil akhyar al abrar. Ya, jadi apa yang ada di sisi Allah dari pahala dan kemuliaan, karamah, kemuliaan lil akhyar al abrar, diperuntukkan bagi orang-orang yang terpilih.